Om Swastiastu, pemirsa, saya sekarang ada di Desa Trunyan, Kecamatan Kintemani, Kabupaten Bangli, dan luar biasa saya ingin mengangkat tentang potensi Desa Trunyan. Dan untuk membahas tentang itu kita akan ngobrol-ngobrol dan mungkin cari narasumber yang berkaitan dengan Desa Trunyan. Nah, ini luar biasa Desa Trunyan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini ada tokoh dari Desa Kedesaan. Om Swastiastu jero juga. Jero dari Desa Trunyan luar biasa. Mungkin kita ingin mengeksplor tentang Desa Trunyan niki jero sareng Pak Wayan. Mungkin jero saya kesini kemana harus saya pertama dulu untuk melihat-lihat potensi Trunyan ini? Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah berkenan meliput desa kami. Ya. Desa Trunyan adalah desa tertua yang di Bali, yang mempunyai keunikan yang begitu banyak, baik itu tradisinya, baik itu kebudayaannya, baik itu pertaniannya, baik itu pura yang begitu tua, pura yang begitu unik. Yang di sebelah saya adalah Pura Pancering Jagat. Ya. Begitu juga sekarang tentang pariwisatanya kan. Pariwisatanya itu kuburan yang artinya punya keunikan tersendiri, yang artinya mayat yang tidak berbau. Itu menjadi ciri keunikan desa tua kami, Desa Bali Mula. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jero Mangku, Pak Wayan. Nanti kita langsung eksplor ya. Kita lihat. Jadi pemirsa, banyak sekali potensi yang akan ada di Trunyan yang perlu kita angkat. Nanti kita lihat liputannya. Jangan kemana-mana, tetap kita akan eksplor Desa Trunyan ya. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah berada di pinggir Danau Batur, khususnya di pinggiran Desa Trunyan. Dan ini view dari Desa Trunyan, luar biasa dengan Gunung Baturnya. Kemudian ada juga beberapa keramba yang menjadi pusat penghasilan dari keramba desa di Trunyan. Selain juga pertanian. Saya ingin ngobrol-ngobrol tentang sejarah keberadaan Desa Trunyan ini. Mungkin kita akan ngobrol dengan Pak, siapa yang bisa Pak? Nah, ini kebetulan ada tokoh-tokohnya. Giring-giring Pak. Om Swastiastu Pak. Dengan Pak Sire, Pak Ketut Perse. Niki Pak Jero Mangku malih. Res. Pak Ketut kan mantan kepala desa di Trunyan nggih. Bisa dijelaskan Pak tentang Desa Trunyan ini? Berapa kakak, kemudian masyarakatnya apa saja penghidupannya selama ini? Terima kasih Pak. Jadi Desa Trunyan adalah merupakan satu-satunya desa tertua di Bali yang sampai saat ini masih menganut agama Hindu. Jadi Desa Trunyan sangat terkenal dengan tata cara penguburan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Desa Trunyan terkenal dengan adat istiadatnya. Ya, adat istiadat termasuk pura yang namanya Pura Pancering Jagat. Itu menjadi tempat persembahyangan daripada masyarakat Hindu yang ada di Trunyan pada umumnya. Nah, jadi Desa Trunyan adalah desa yang sangat terpencil. Ada di bawah bukit dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Nah, itu luas wilayah Desa Trunyan yang di bawah ini di pinggir danau. Namun secara keseluruhan Desa Trunyan terdiri dari 6 banjar. Nah, satu yang paling menarik di Trunyan ini yang kita dengarkan, kita tahu seperti Pak Ketut tadi katakan kan tentang penguburan mayat yang di bawah pohon tarumenyan itu ya. Itu bisa diceritakan sedikit Pak, gimana ceritanya tuh? Kalau terkait dengan penguburan mayat yang ada di Desa Trunyan ini ada 2 jenis Pak. Ada 2 jenis. Kalau jenis kuburannya ada 3. Ada namanya semewayah, itu kuburan orang-orang yang sudah berumur dewasa, artinya sudah kawin sampai tua. Udah itu ada kuburan muda. Kuburan muda ini khusus untuk orang-orang yang belum kawin. Walaupun dia sudah tua tapi belum kawin, ini masih di kuburan muda. Udah itu ada yang ketiga kuburan bantas. Semua bantas itu khusus untuk orang-orang yang cacat jasmani. Artinya ada luka, artinya mati karena sakit cacat. Nah, itu khusus dikubur, digali sampai sama dengan di tempat lain.
Kalau di kuburan Semowaya itu tata cara penguburannya cuman dibikinkan lubang sedikit. Ya. Berupa sebesar tubuh manusia yang meninggal. Nah itu lalu ditidurkan begitu saja. Ditidurkan begitu saja, lalu dikasih ancak saji dengan bambu yang runcing-runcing itu di dinding ini. Nah, Jadi itu tidak dikubur diuruk dengan tanah itu Nah. enggak? Itu enggak khawatir nanti akan dicari oleh binatang-binatang buas bagaimana? nah selama ini Pak, itu saya pun sudah mewarisi, malah penglingsir saya sudah mewarisi. Artinya umur dari kuburan itu sejak manusia ini ada di Desa Trunyan. Jadi saya sudah menerima seperti itu. Belum ada cerita bahwa ada mayat yang diganggu oleh binatang buas atau apa dan lain sebagainya. Nah, belum ada. Jadi diyakini betul itu bahwa Diyakini aman betul, ya. ya. Nah, kemudian ada nggak masa tertentu, waktu-waktu tertentu bahwa kuburan itu atau mayatnya itu habis atau mungkin kan karena ada berikutnya kan ada yang meninggal lagi Iya, itu iya. cukup nggak itu maksudnya? Nah ini tempat penguburan yang ada di Semowaya itu khususnya kuburan asli Desa Trunyan. Nah itu jumlahnya ada 7 lubang, 7 tempat. 7 tempat. Namun itu tidak pernah semenjak umur saya, mungkin yang lebih tua belum pernah melihat bahwa itu tempatnya penuh. Wah. Belum betul merasakan penuh itu. Nah jadi saling ganti mengganti itu tempat itu Pak. Cuman hanya 7 saja. 7 saja Oh, dari yang dulu bisa memang- tempati, walaupun tempatnya luas, Ah, tapi tempat untuk menguburkan itu hanya 7, tidak bisa lebih Pak. nggak bisa lebih ya. Tidak bisa lebih, walaupun tempat ini luas, memang di kuburan itu luas tempatnya. Cuman aturan yang kami terima dari penglingsir terdahulu seperti itu, tidak boleh lebih dari 7 lubang. Artinya tidak pernah ada kejadian bahwa lebih dari itu sampai kekurangan lubang buat lubang baru nggak ada ya? Tidak ada. Selama saya ketahui dan mungkin dari penglingsir saya terdahulu belum ada cerita tentang artinya sampai penuh kekurangan tempat itu. Mudah-mudahan selanjutnya juga seperti itu. Itu kalau yang menarik di situ tadi selain soal kuburan harus 7 kan tentu orang bertanya-tanya baunya itu. Kalau di sini katanya tidak bau karena ada pohon tarumenyan. Itu bisa dijelaskan gimana ceritanya? Ya, betul sekali Pak. Apa yang Bapak katakan itu memang seperti itu adanya. Bahwa kami terima dari penglingsir kami, mungkin penglingsir kami juga menerima dari leluhur kami yang terdahulu. Seperti itu. Jadi ada di tempat penguburan itu memang ada pohon besar yang namanya yang oleh masyarakat di sini disebut itu pohon tarumenyan. Nah itu di bawah itu ada tempat seperti ini dah. Nah itulah tempat penguburan. Jadi tidak pernah ada orang mengatakan bahwa saya masuk ke kuburan itu kok mencium bau itu kurang enak. Belum pernah. Apalagi masyarakat Trunyan. Sedangkan masyarakat mayat yang dibawa dari sini itu di sini itu berbau biasa berbau, tapi sudah dimasukkan ke kuburan itu tidak berbau apa-apa. Nah ini di sanalah keajaiban dari yang maha kuasa ada. Nanti itu menyebabkan sehingga mayat itu dibiarkan tergeletak saja, artinya tidak perlu takut khawatir ada bau seperti itu ya. Nah, kalau masyarakat luar mau datang ke sana boleh nggak Pak ya? Boleh. Nah ini Apa syaratnya itu? ya, jadi masyarakat luar seperti pariwisata, terkait dengan pariwisata itu bisa Mas berkunjung ke sana melihat tata cara penguburan. Kalau kebetulan ada pas meninggal ada beliau datang itu bisa melihat tata cara penguburan. Nah namun tadi yang saya sampaikan di kuburan itu bukan tidak akan mencium bau kurang enak, akan mencium bau kurang enak kalau niat kita datang ke kuburan itu misalnya akan memerlukan apa, akan mengambil apa. Nah itu niat kita. Itu belum masuk kuburan pun sudah mencium bau yang kurang merasakan enak. bau busuk kalau ya. niatnya Iya, kurang jadi bagus. harus Nah, niatnya tulus gitu Ya, ya. Kalau memang betul-betul dia akan berkunjung hanya melihat, hanya menyaksikan oh begini tata cara penguburan di Trunyan itu apapun tidak akan. Tapi kalau ada niat, belum masuk kuburan pun masih jauh ini. Belum masuk kuburan kalau saya akan datang ke sana saya akan ambil tengkorak karena di sana banyak tengkorak. Ada
sampai tulang-tulang kaki, tulang tangan misalnya. Nah, itu misalnya yang mau diambil, atau barang-barang lain yang selain dari tulang-tulang itu diambil. Belum masuk kuburan itu. Selama ini ada laporan ada yang sempat mengambil barang-barang begitu ya? Belum ada ya? Nggak ada yang berani ya? Nggak ada berani. Oke. Jadi nanti kalau ke sana perlu juga didampingi oleh Iya. ya. Baik. Nanti perlu kita lihat Pak ya lokasi itu. Jadi nanti kan eksplor lebih banyak Ya. dengan. Nah, pemirsa, saya sekarang menuju ke Semewayah Desa Trunyan dengan menggunakan boat ini. Jadi bersama rombongan kita ingin lihat langsung dan diperlukan waktu sekitar 10 menit dari Desa Trunyan menuju ke sana. Dulu kalau menuju ke kuburan itu bisa juga dari Desa Kedisan. Di situ ada dermaga yang bisa disewa oleh masyarakat apabila ingin ke Semewayah tersebut. Kita lihat liputannya ya. Nah pemirsa, saya sekarang sudah ada di Semewayah Desa Trunyan. Inilah lokasinya. Jadi saya tetap didampingi oleh tokoh-tokoh yang ada di Trunyan ini. Nah ini Bro, mungkin untuk Pak Senegi. Ya. Ini kita sudah ada di lokasi, baru datang begitu baru datang kita tadi mengaturkan sesajen. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa tujuannya kira-kira itu ya. Ya, baik, tadi sebelum kita masuk ke arena, masuk ke dalam kuburan ini, sebaiknya kita mengaturkan sesajen dulu kepada penjaga gerbang Miskale ya, yang ada di kuburan Desa Trunyan ini, memohon izin agar niat kita, tujuan kita, niat suci, niat tulus kita untuk meliput ini bisa mendapatkan kebaikan, kerahayuan. Itu tujuannya. Ya. Mohon izin, intinya mohon izin ya. Jadi setiap orang datang harus mohon izin. Ya. Mungkin Pak jelaskan tadi kira-kira kan sudah ada gambaran di mana saja lokasi yang tadi dimaksud 7 lubang itu. Jadi kepada Bapak yang berkunjung. Jadi untuk kuburan yang ada di Desa Trunyan yang merupakan kuburan tertua di Desa Trunyan ini yang namanya kuburan Semewayah. Nah inilah lokasinya. Ini lokasinya dan tempat penguburannya itu ada 7. Bambu-bambu sebagai dinding daripada mayat yang telah dikubur itu, itulah menyatakan ada 7. Ada 7 di situ ya. Oh. Jadi kalau itu berarti kalau ada yang mati atau meninggal orang, berarti di salah satu tempat itu ditanam gitu ya? Iya. Di tempat ini ada dipisahkan dua tempat. Ya. Ada khusus untuk prajuru desa, termasuk kepala desa, klian, banjar. Nah itu tempatnya ada di sebelah utaranya. Yang kiri itu? Ya, yang kiri. Dan untuk masyarakat biasa itu ada yang di sebelah kanan. Oh gitu ya. Jadi gitu. Mereka walaupun misalnya di situ kira-kira masih baru beberapa bulan, beberapa waktu meninggal, ada yang meninggal lagi itu bisa ditanam di situ juga lagi. Iya. Ditumpuk, jadi, istilahnya ditumpuk gitu ya? Enggak, bukan. Oh diangkat dulu? Diangkat dulu itu. Artinya tengkorak dan tulang-tulangnya itu diambil, ditaruh lagi di sana dan tempat itu digantikan oleh yang lain. Gitu ya. Ya. Nah terus kemudian saya lihat juga ada beberapa yang berserakan ini tengkorak ini maksudnya ini memang dari situ sebelumnya? Iya. Cuman dulu memang sudah diatur itu Pak, tempatnya sudah ada tempat khusus untuk tengkorak yang sudah artinya sudah bisa diambil. Namun di sini karena hutan, ada kera, maka sering diganggu oleh kera itu. Artinya sehingga berantakan jadinya. Kelihatannya berantakan, tempat-tempat ini pun berantakan karena kera-kera itu. Karena ini kan ada sesajen, nah itu yang dicari oleh kera-kera itu. Nah, mungkin kan saya ingin tahu yang dimaksud dengan pohon taru menyantu ini ya? Ya. Bisa dijelaskan Iki? Inilah pohon yang disebut oleh masyarakat Desa Trunyan. Ya itu karena pohon ini sudah seperti ini diwarisi oleh masyarakat Desa Trunyan, maka pohon ini dinamakan pohon taru menyantu. Kenapa? Karena semua mayat yang dikubur di kuburan ini karena pohon inilah yang menyebabkan tidak berbau. Jadi ini pohon ini udah dari dulu ini ada ya? Ya.
sudah sangat lama sekali dan Iya. mungkin dibiarkan seperti ini. Iya. Ya, baik. Kita lihat Pak Jero boleh ya sana Ya, ya, sama-sama. silakan. Ayo, Pak Yan giring. Nah, pemirsa, ini kuburan 7 lubang yang dimaksud. Mungkin Jero bisa dijelaskan. Ini yang tadi Jero maksud ya, Iya, iya. kuburan ini. Nah, ini kan saya lihat ini ada beberapa barang-barang berantakan ini. Ya. Ada memang dibiarkan begini ya. Ini begini Pak. Jadi setiap orang yang meninggal itu oleh keluarganya dibawakan sesajen, dibuatkan sesajen khusus pada saat penguburan. Nah, tempat-tempat itu inilah alat-alat sesajen. Ada serana untuk sesajen beliau. Nah, kenapa ini sampai berserakan? Karena tempat ini karena barang ini tidak bisa dikembalikan ke rumah lagi. Harus di sini Ya. ditempatkan. Tidak boleh diambil, dibawa Tidak pulang boleh lagi ya. diambil lagi. Walaupun orang lain mengambil, pasti akan ada kendala. Artinya kalau orang pengunjung datang ke sini lihat barang menarik, dia bawa pulang, sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Nanti akan ada gejala. Oh, artinya ada kejadian yang Iya, tidak ada diduga ya. kejadian. Itu sudah diyakini. Iya. Gitu. Nah, itu. Maka barang-barang ini sampai sekarang karena tradisi seperti itu diketahui oleh masyarakat secara umum, artinya yang sudah pernah berkunjung ke sini, maka barang-barang ini kelihatannya Dibiarkan. berserakan. Iya, ya. Nah, kalau jenazah-jenazah seperti ini ada kurun waktunya berapa tahun dia ini tetap di sini diboleh atau mungkin atau di aben seperti itu. Nah, itu kalau di Aben tergantung dari masing-masing, karena di Trunyan pada umumnya Ya. tidak ada ngaben secara umum satu desa, itu tidak ada. Artinya masing-masing dadia, masing-masing dadia atau Artinya di sorok. sini ada budaya ngaben juga ya. Ada budaya ngaben. Cuman jangka waktunya karena biaya ngaben itu mungkin Pak sudah ketahui besar di Bali itu, maka agak lama. Mungkin jaraknya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Ya. Kalau ngaben berarti diambil simbolnya itu ya. Simbolnya. Simbolnya, baik. Jadi pemirsa, ini memang luar biasa, masih sangat ada beberapa yang masih sangat baru saya lihat itu. Jadi jenazah-jenazahnya dan memang tidak bau. Biasanya kalau orang berpikir kalau ke kuburan dengan mayat seperti itu mungkin ada baunya. Mungkin disinilah keunikan dari Trunyan tersebut. Nah, ini Jero juga, ini kita lihat ada tengkorak-tengkorak mungkin bekas jenazah di situ ya. Ini memang dibiarkan seperti ini ya. Ya. Nah, ini memang tidak berbau ya kalau kondisinya seperti ini ya. Kalau kondisinya seperti ini tidak berbau lagi. Iya, iya. Tidak berbau lagi. Kenapa mayat-mayat ini, tengkorak-tengkorak ini dibuatkan tempat seperti ini, sehingga tidak berserakan, tidak ikut di dalam alat-alat itu yang berserakan. Maka dibuatkan tempat khusus untuk tengkorak yang sudah diganti oleh yang baru. Nah, inilah yang tidak boleh diambil oleh orang-orang yang berkunjung gitu ya. Oh ya, dan tadi Jero mengatakan sebetulnya di sini bisa juga berbau tergantung dari niat orang itu ya. Itu. Kalau Maksudnya niat gimana? orang itu akan ada mengambil sesuatu atau memerlukan sesuatu, datang ke kuburan ini, belum masuk kuburan pun dia sudah mencium bau. Entah itu bau dari kuburan ini atau entah itu bau dari penunggu yang ada di sini untuk menghalau orang yang berniat jahat. Mungkin seperti itu. Ya, artinya memang kalau niat ke sini itu sebenarnya niatnya harus baik. Ya, harus baik. Bahwa memang betul-betul ingin tahu, dan kadang-kadang kan orang terpancing ketika melihat barang-barang ada di sini ya. Niatnya tidak benda-benda yang sebenarnya bersejarah itu. Baik, terima kasih Jero Sarang Sami atas ininya. Nanti saya akan coba lihat-lihat lagi seperti apa kondisinya, dan ini memang menarik sekali untuk diekspor kepada masyarakat ya, bahwa semuanya tradisi dan kearifan lokal ini patut kita jaga dan kita lestarikan ya. Terima kasih Jero berjuang sukses semua. Pemirsa, ini memang menarik sekali, dan kontribusi atau mungkin dampak dari adanya semua wayah ini terkait dengan kondisi perekonomian di masyarakat sekitar, kita lihat nanti wawancaranya dengan tokoh masyarakat setempat. Nah, pemirsa, tadi kita sudah keliling-keliling melihat bagaimana potensi desa Trunyan dan juga dengan khasnya yakni semewayah seperti ini. Dan ini adalah salah satu tokoh di desa kedesaan Bangli ini juga yang sangat konsen untuk membantu masyarakat dalam pengembangan
sektor perekonomian, Pak Wayan Suarambawa. Pak Wayan, Iya. dengan kondisi potensi yang ada di Trunyan seperti ini, apa dampak yang sebetulnya bisa didapatkan dari masyarakat dengan menjadi Trunyan sebagai ikon dari desa Trunyan ini? Kalau Tiang melihat situasi kondisi sampai saat ini, apa yang Tiang bayangkan itu memang dengan keunikan yang dimiliki oleh desa Trunyan, baik puranya, tradisinya, termasuk juga kuburannya yang kita ketahui bersama sudah berkembang dan diketahui sampai dunia internasional, itu sih sementara belum terlalu kelihatan dampaknya gitu. Artinya masyarakat Trunyan selama ini kehidupannya ya biasa-biasa, walaupun yang lihat sudah ada perkembangan, tapi perkembangan tersebut bukan dari konteks turisme atau pariwisata. Perkembangannya dari sektor pertanian, termasuk juga perikanan sekarang sudah berkembang. Wenten jaring apung gitu. Ya. Apa sebetulnya yang perlu kita prioritaskan, kita garap sehingga betul-betul memang kearifan lokal ini betul-betul menjadi nilai daya tarik tersendiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Yang berharap kebijakan pemerintah memang lebih mensupport, lebih mendorong, dan lebih mengembangkan. Kalau kita berharap dari situasi kondisi masyarakat Trunyan sendiri, yang pikir kan mereka sudah berusaha berkembang, tapi kalau tidak ada supporting atau kebijakan yang memang betul-betul mendorong dan mengembangkan Trunyan ini, yang pikir tidak akan lebih baik. Sehingga yang berharap memang pemerintah harus seriuslah mengembangkan dengan potensi yang dimiliki Niki, sehingga masyarakat Trunyan ke depan bisa berkembang dari segala faktor itu. Ya, orang biasanya ikon sudah menarik, kearifan lokalnya luar biasa, tapi tentu nanti juga kembali kepada masyarakat setempat. Nah, mungkin Pak Wayan ada harapan kepada masyarakat di sini, karena mungkin kan untuk menghilangkan kesan-kesan negatif, misalnya kalau ada hal-hal orang yang berkunjung ke sini, apa harapan kepada masyarakat? Yang berharap kepada Ampuru niki, kepada masyarakat desa Trunyan, karena bagaimanapun juga yang kan dari desa ke desa niki kan termasuk tetangga juga. Ya. Dalam konteks sejarah juga yang dengan desa Trunyan niki juga ada hubungan, sehingga yang secara pribadi walaupun yang dari desa ke desa niki juga merasa memiliki juga desa Trunyan niki gitu. Harapan yang kepada masyarakat dengan potensi yang kita miliki niki, yang dimiliki oleh masyarakat Trunyan niki, mari kita jengah, mari kita semangat, kita kembangkan potensi yang sudah ada yang sangat luar biasa niki, sehingga dampaknya akan semakin baik. Jangan sampai malah potensi yang baik ini diganggu atau dikecilkan nilainya oleh masyarakat sendiri gitu. Itu harapan besar yang Baik, terima kasih Pak Wayan, luar biasa, dan Jero Angku Sarang Sami atas waktunya sudah menuntun kita untuk melihat proses kehidupan di masyarakat Trunyan dan juga mungkin ikonnya ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi sekaligus informasi kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia ya. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi liputan kita secara utuh terkait dengan desa Trunyan dan semewayahnya ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi sekaligus inspirasi untuk tetap menjaga kearifan lokal kita, bahwa semuanya ini bisa berdampak secara sosial kemasyarakatan termasuk juga ekonomi, karena ini menjadi ikon pariwisata di desa Trunyan. Seluruh perapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami akhiri dengan para masanti. Om Santi 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 Om.